Bukti digital acap kali menjadi momok menakutkan bagi sederet selebriti yang punya masa lalu kelam. Hal itulah yang kini mengusik hati Vanessa Angel yang pernah tersandung kasus prostitusi online. Ya, pada Januari 2019, Vanessa terciduk bersama pria hidung belang berinisial R di sebuah hotel berbintang di Surabaya. Meski dalam kasus prostitusi online, Vanessa hanya ditetapkan sebagai saksi, ia tak bisa berkelit dari Undang-Undang ITE dan penyebaran konten asusila lantaran bersama sang mucikari ikut menyebarkan foto seronoknya kepada sejumlah pria hidung belang. Lalu benarkah setelah putranya bertambah besar, Vanessa dan Bibi Ardiansyah, suaminya, takut bukti digital itu akan diketahui sang putra? Wanita ini melihat lu adalah everything. Gue gak tahu lu melihat dia seperti apa. Gue melihat istri gue sebagai seni. Seni? Iya. Mungkin orang lain nggak ngerti itu, tapi buat gue sendiri istri gue tuh seni. Kenapa seni? Karena kayak tadi Faris omongin, Vanessa tuh apa yang, menurut gue istri gue tuh apa yang gue pengen dia hari ini. Gue pengen dia jadi versi dia lebih baik hari ini. Gue pengen dia jadi kayak, kamu pakai baju ini biar orang melihat kamu seperti ini. Kamu ngomong kayak gini ke orang. Kamu ketemu orang tuaku, kamu ngomonglah kayak gini. Jadilah dirimu sendiri. Kamu teman-temanmu, teman-teman artismu kaya segala macam. Kamu nggak usah pakai baju branded segala macam. You don't have to impress everybody. Nggak perlu kayak gitu. Kamu jadi dirimu sendiri aja. Kamu juga nggak perlu kayak pamer kekayaanmu di Instagram segala macam. Jadi aja dirimu sendiri. Biarin aja orang itu semua kaya raya segala macam. Jadi aja diri sendiri. Jadi menurut gue bisa ngerubah Vanessa jadi kayak gitu. Menurut gue dia sebuah seni yang gue senimannya dan dia adalah seni. Lu adalah pasangan yang sekarang akhirnya bisa di-respect oleh banyak orang. Lu merubah paradigma dan pemikiran orang-orang yang berpikir sempit akan sebuah relationship. Jadi someday gala gede, orang nanya, gala nanya, itu kamu nak. Gue akan bikin berita itu bakalan hancur-hancuran. Jadi gue bikin berita Vanessa begini, Vanessa begitu, Vanessa begini, Vanessa begitu. Karena nggak ada yang namanya bad publication. Ya. Publikasi ya publikasi aja. Publikasi ya publikasi. Jadi kalaupun anak gue nanya, anak gue dibully segala macam, itu cuma publikasi, nah itu cuma berita aja, berita lewat aja. Ya. Itu yang sekarang lagi terus-terusan gue upayain meskipun itu mustahil. Tapi ya that's the only way gue yang bisa yang bisa sekarang ini yang lu bisa Sweetnya dia pikirkan. tuh, sweetnya Baby tuh itu. Dia selalu cari konten yang lucu-lucu, dia selalu cari konten yang viral, walaupun memang konten kita tuh out of the box ya. Yang orang tuh, ini gila ya, idenya dari mana gitu. Tapi itu semua tau gak sih sebenarnya buat apa? Buat nutupin berita prostitusi gue. Supaya anak gue nanti gak ngeliat pas gede. Tapi kan in the end of the day, Yeah. You the will learn. truth ya, the truth Iya, will tapi come, kan? gue akan ngomong ke anak gue. Cuma kita juga tidak akan pernah siap kapan waktu itu tiba Betul. dan dia akan Iya. tahu. Betul. Gue juga deg-degan terus sih setiap saat, tapi Oke. gue selalu cari. Anggaplah Gala sekarang sudah berusia 17 tahun. Ya. Dia nggak bisa menjawab. Oke, Gue udah terus? mikirin pertanyaan ini dari mulut lu, gue nggak bisa jawab Oke. ini. Terus? Hari ini lu harus menjawabnya karena ini akan tinggal di YouTube dan one day. Oke. Dan dia bilang, "Mah, aku nggak pernah dia pengen lahir seperti ini, Mah. Aku nggak perlu uang ini semua. Aku nggak perlu semua Ya, fasilitas ini. Cuman yang aku pengen cuman aku bisa diterima sama mereka semua. Sulit loh, Mah, untuk menjalani dengan kondisi aku." Oh, gimana sih? Nggak bisa gue jawab. Kayak Ini kayak- pertanyaan yang gue takutin saat gue Gue bakal kesini. jawab sih. Kayaknya sulitan jadi mama deh, Nak. Susah. Kayaknya sulitan jadi mama. Jadi kamu nggak ada apa-apanya dibanding mama. Jadi nggak usah merasa kamu yang susah sendiri karena mama sudah melewati neraka. Itu gue setuju sih. Iya dong. Setuju. Nah, Jadi jangan merasa kamu yang paling Siksa. terbully, tersiksa, terzolimi. Karena emang itu hidup, that's life. Selain kasus prostitusi yang menyeretnya pada kasus penyebaran konten asusila, Vanessa juga pernah terjerat kasus narkoba. Tapi soal bukti digital tentang kasus barang haram yang menjeratnya, Vanessa sedikit lega karena media hiburan juga memberitakan alasannya mengonsumsi pil Xanax yang termasuk psikotropika golongan 4 karena resep dari dokter. Tapi benarkah mertua Vanessa masih risih memiliki menantu yang pernah keluar masuk penjara? Benarkah saat Vanessa terjerat kasus hukum, orang tua Bibi melarangnya pasang badan untuk Vanessa? berat banget sih awalnya waktu itu. Gue di pesawat tuh gue udah nangis banget. Gue udah pesawatnya lama banget waktu itu pas ke Surabaya. Bakal gue katain lo
Sorry nih gue ngomong kasar. Nggak apa-apa di sini. Udah semua kalimat bakalan gue keluarin. Gue berpikir cewek nih, gue malu, keluarga gue gimana? Keluarga gue kan karena dari ini keluarga. udah ada status ya. Karena udah ada Pacaran, status. kan? Karena gue udah kenalin dia ke keluarga gue. Terus bokap gue kan udah pengen gue merit sama dia, cuman bokap gue nggak setuju sama dia. Tapi gue udah bela-belain mati-matian dia. Udah nyampe sana, gue ngeliat dia udah nggak ada siapa-siapa lagi, udah nggak tahu mau ngapain lagi. Ya udahlah, gue ngalah deh. Gua peluk Hati lu aja. yang akhirnya bicara. Hati gue jadi perempuan saat itu, ya udahlah, gue peluk aja. Iya. Gue udah siapin dia baju, udah gue bawain baju, udah kamu pakai aja baju. Dia nggak bawa baju, nggak bawa apa-apaan, lemes, udah pingsan di tempat. Dan lu nggak tega melihat hal itu. Nggak tega gue ngeliat hal itu. Mengesampingkan isu yang ada saat itu. Mengesampingkan. Padahal nyokap gue nelfon ada kali 100 kali saat itu. Lo jangan kesana, lo kesana, lo pergi dari rumah gue. Caranya aku survive melewati semua ini ya karena Bibi bilang, lu ngapain mikirin omongan netizen? Lu jadiin aja itu bercandaan. Ya. Keluar. Dari situ gua, oh iya ya, ngapain gua ambil hati? Dia kan nggak ngasih makan gue, Iya, ya kan dia nggak bayarin listrik di rumah gue, Iya. ya kan ngapain gua mau mikirin omongan netizen gitu. Dan Iya. dari situ gua menjadikan itu sebagai komedi. Komedi. Ya, karena kasus hukum yang menjeratnya, Vanessa sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Tapi masa yang amat pahit itu sudah Vanessa lewati. Beruntung, ia memiliki suami yang bisa menerima segala kekurangannya. Di sisi lain, Bibi merasa Vanessa adalah wanita yang bisa mengerti karakter aslinya. Kepada Denny Sumargo, Bibi belak-belakan menyebut bahwa dirinya cenderung temperamental dan meledak-ledak. Namun benarkah Vanessa sering protes pada sikap Bibi yang terlalu terbuka kepada awak media? Gua sangat terinspirasi dengan perjalanan kalian berdua karena perjalanan kalian berdua itu nggak pernah mudah, tapi kalian bisa saling mengisi. Ini yang dicari oleh banyak orang, tapi mereka nggak mau Iya, mengambil resiko. Betul Lu banget, ngerti nggak mau nggak ngambil maksud resiko, gua? ya benar. Takut kecewa. Padahal bisa sebenarnya. Bisa. Bisa. Cuman Ya karena kan, Cuman ya karena kan misalnya kita Cuman ya nggak bisa. Susah. Gimana gue bilangnya? ya karena kan sebenarnya gini, kalau kita kan ngadepin jalan gelap nih. Gak mungkin kan jalan itu gelap terus. Iya dong, gak mungkin jalan itu gelap terus. Pasti nanti di suatu ketika nih pasti ada cahaya. iya. Gitu ya, kita percaya sama itu aja sih. Kelanjutan kisah cinta Verrell Bramasta dan Natasha Wilona menjadi salah satu isu yang paling banyak dikepoin warga dunia maya. Mereka memang pernah merajut benang-benang asmara, namun putus 2 tahun silam. Sejak itu, Verrell dan Wilona sempat membuka hati untuk cinta yang lain, namun selama 2 tahun terakhir, mereka tak pernah mengenalkan pacar baru secara resmi di depan awak media. Benarkah Verrell dan Wilona susah move on dari kenangan indah saat bersama? Benarkah Wilona masih mengharapkan cinta Verrell? Begitupun sebaliknya. Sebagai mama Verrell, Vena tak mau jaim. Ia sadar putranya tipe pria yang bucin dan sulit melupakan cinta sejati. Tapi benarkah Wilona adalah cinta sejati Verrell? Benarkah Verrell adalah mantan terindah Wilona? Yang pasti, dalam sebuah podcast bersama Uya Kuya, Verrell pernah menyebut bahwa ia dan Wilona sudah klop luar dalam, kecuali masalah perbedaan keyakinan. Tapi jika Tuhan sudah berkehendak, Verrell dan Wilona yakin hati mereka akan bertemu di muara pernikahan.